Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan pada hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Nadar Saputra. Saya adalah moderator dari kelompok 5 dan ada beberapa anggota di kelompok ini. Yang pertama ada Rajif Rahimullah, Vanessa Firlia Syaira, Diva Amelia Vega, dan Sofia Salsabil. Pada pembicaraan kali ini, kita akan mengangkat topik yaitu konsep pendidikan bagi khalifah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Silakan. Baik, langsung saja. Apa itu khalifah? Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan umat Islam. Khalifah juga bisa disebut dengan pemimpin, penguasa, atau orang yang memegang tampuk pemerintahan. Sederhananya, khalifah adalah pemimpin setelah Nabi. Penjelasan khalifah ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Slide-nya digeser dulu. Oke, lanjut. Maksud dari manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah maksudnya adalah bagaimana manusia itu memimpin dirinya sendiri, bagaimana manusia itu mampu menuntun dirinya ke jalan Allah, menuntun agar dirinya mampu untuk berbuat baik. Apabila ia seorang lelaki, ia bisa memimpin keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Lalu manusia diturunkan di bumi ini dimaksudkan untuk mengelola apa saja yang di bumi, memanfaatkan hal-hal yang ada di bumi. Penjelasan selanjutnya ada di surah Asy-Syad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Di surah 2 ayat 30 sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan, malaikat protes kenapa Allah menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di bumi. Karena yang benar-benar pemimpin dijelaskan pada surah Asy-Syad ayat 26. Karena seseorang yang benar-benar pemimpin itu tidak mungkin ingin kenyang sendiri. Masa jabatan 5 tahun untuk menguras seluruh aset negeri. Atau saat gagal memimpin diri sendiri, sholat yang 5 ditinggalkan. Hawa nafsu dituruti, semuanya ingin dicapai. Karena kadang mereka lupa, tidak memfokuskan pada pendidikan agama, pendidikan dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Maka ketika mereka sudah memimpin, mereka akan berbuat curang, mengikuti hawa nafsu, tidak adil, dan sebagainya. Kalau diri sendiri, memimpin diri sendiri, mereka sudah punya dasar, sudah punya agama yang cukup, maka semuanya akan selesai dan bertanggung jawab di akhirat juga, tanggung jawab di akhirat juga akan lebih ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. How to be a leader? Kita ambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ditanamkan tanggung jawab sejak kecil. Yang kedua, ditanamkan kejujuran sehingga mendapat gelar Al-Amin. Yang ketiga, membiasakan hidup mandiri.
Apakah kepemimpinan itu lahir atau dibentuk? Lahir jika seseorang itu adalah anak raja atau kepala suku, maka dia dilahirkan. Dibentuk, seseorang yang memang ditunjukkan akan menjadi seorang pemimpin dengan dukungan lingkungan, akhlak, dan hal lain yang mendukung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendidikan yang cocok bagi khalifah itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan agama, tauhid, akhlak, dan adab, spiritual, dan membentuk karakter. Dan yang kedua, pengetahuan umum yang meliputi sosial, hukum budaya, ekonomi, kemiliteran, dan demokratis. Khalifah juga butuh pengulangan karena manusia itu akalnya pelupa. Khalifah juga aspeknya pendidikan keterampilan hidup yang menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah public speaking. Itu sangat cocok bagi khalifah adalah public speaking. Sekian. Oke, baiklah. Setelah tadi dijelaskan apa itu maksud dari khalifah, pengertian khalifah, lalu bagaimana sih kita itu manusia menjadi seorang khalifah, lalu pendidikan apa yang harus ditempuh bagi seorang khalifah. Jadi kesimpulannya yang dapat kita simpulkan dari presentasi tadi ya teman-teman, manusia itu bisa disebut khalifah ketika dia itu telah melalui proses-proses dan konsep-konsep pendidikan dari nama-nama manusia yang lain seperti Al-Insan, Al-Bashar, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Insan, Al-Bashar itu kan ada konsep pendidikan jasmani, rohani, dan keterampilan dan sebagainya. Seorang khalifah itu memiliki porsi yang lebih besar dalam pendidikan. Dia harus digembleng, dia harus digojlok agar menjadi seseorang yang kuat mental, agar menjadi seseorang yang bisa memimpin dan bertanggung jawab atas semua yang dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan langsung saja ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, semoga harimu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.